Harus toleransi. Harus toleransi. Ini manhaj Ahlussunnah. Hak seorang untuk memilih pendapat yang paling benar, dan hak seseorang untuk membantah pendapat yang lemah, sebagaimana para ulama dahulu berbantah-bantahan. Akan tapi tidak boleh sampai pada tahapan sesat menyesatkan atau bid'ah membid'ahkan, ya, atau goblok menggoblokkan, tidak boleh. Karena masalah khilafiyah. Antum lihat bagaimana Syekh Albani dan Syekh bin Bas khilaf dalam banyak masalah, ya. Dalam masalah sedekap, Syekh Albani mengatakan bid'ah, Syekh bin Bas mengatakan wajib. Dalam masalah kredit, Syekh bin Bas mengatakan tidak apa-apa, Syekh Albani mengatakan riba. Bahkan dalam masalah yang berkaitan dengan darah kaum muslimin, tatkala turunnya tentara Amerika di Saudi Arabia, tatkala menghadapi perang Irak tatkala itu, ya. Syekh Albani mengatakan tidak boleh, Syekh bin Bas mengatakan boleh. Ini bukan khilaf masalah gerak-gerak jari yang tidak ada darah pun yang keluar. Mau gerak jari mau tidak gerak jari, tidak ada darah yang keluar. Tapi masalah turunnya tentara Amerika di sebagian wilayah negara Saudi karena ada kemaslahatan, khilaf antara Syekh bin Bas dengan Syekh Albani rahimahullah. Namun khilaf yang timbul dari kedua orang ulama ini dalam banyak hal tidak menjadikan mereka saling dengki, tidak menjadikan mereka saling membenci. Bantah-bantahan terjadi, saling menyalahkan terjadi, akan tapi tidak sampai pada derajat bodoh membodohi, goblok menggobloki, kemudian apalagi menyesatkan, apalagi bid'ah-bid'ahkan. Bahkan Syekh bin Bas sering ditanya, siapa mujaddid abad ini, wahai Syekh bin Bas, siapa pembaharu agama di abad ini? Kata Syekh bin Bas, Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Subhanallah, bagaimana saling menghormati di antara dua ulama salaf ini yang merupakan ujung tombak ulama salaf di abad ini. Oleh karenanya saya katakan dai yang hakim, dai yang hikmah tidak memulai dakwahnya dengan masalah khilaf, dan dia harus toleransi dengan masalah khilaf, menjelaskan yang benar dan tidak kemudian menjatuhkan yang lainnya yang menyelisih dalam masalah khilaf yang kuat di antara para ulama. Kemudian sifat yang terakhir, ya, karena waktu sudah semakin malam, ya. Sifat yang terakhir yang dimiliki oleh seorang dai yang hikmah, hendaknya dia menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan mad'u yang dihadapinya, kemampuan audiens yang sedang dia hadapinya. Jangan dia sampaikan materi-materi yang tinggi yang tidak mampu dipikirkan oleh orang yang di hadapannya. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, haditsun nasa bima ya'rifun, aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Sampaikanlah kepada masyarakat sesuai dengan kadar ukuran otak mereka. Apakah kau ingin bahwasanya Allah didustakan dan Rasulnya didustakan gara-gara materi yang kau sampaikan tidak masuk dalam nalar mereka? Demikian juga perkata Ibn Mas'ud, ma anta bimuhadditsin haditsan, ma anta bimuhadditsin qauman bihaditsin la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan sesuatu pembicaraan kepada suatu kaum yang tidak sesuai dengan nalar mereka, tidak sampai kepada nalar mereka, kecuali akan menimbulkan fitnah di antara mereka. Oleh karenanya, ikhwani fil akhwati fiddin azani Allah, yang disampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang lugas, dan dengan berurut. Jangan sampai baru kenal masyarakat sudah bicara masalah bid'ah, ya, baru mulai dakwah sudah bicara tentang bid'ah, tentang maulid, tentang ini. Tentunya tidak benar seperti ini. Bisa jadi gara-gara kita seorang terhalangi dari dakwah Ahlussunnah. Bisa jadi gara-gara seorang, bukan satu orang terhalangi dakwah Ahlussunnah, satu kampung terhalangi dari dakwah Ahlussunnah gara-gara cara kita yang tidak benar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, namun saya katakan tadi, yang diperintahkan adalah dakwah yang hikmah. Berdakwahlah. Tapi apa? Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Adapun dakwah dengan cara yang sembarangan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlemah lembut tatkala membantah orang menyelisihi kita. Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Jidalah mereka dengan cara yang terbaik. Allah tidak mengatakan wajadilhum billati hiya husna. Allah tidak mengatakan jidalah mereka dengan cara yang baik, tidak. Tapi Allah mengatakan jidalah mereka dengan cara yang terbaik. Artinya apa? Kalau kita punya 5 metode untuk mendebat orang menyelisih kita, mendebat alul bidah atau menyebat orang menyelisih kita, kita punya 5 metode baik semua, cari yang terbaik. Cari yang terbaik untuk mendebat mereka. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala tatkala mengkritik ahlul kitab, Allah mengatakan ya ahlul kitab, dengan penghormatan, artinya dengan mengingatkan kepada mereka adalah ahlul kitab. Ya, disebut oleh sebagian ahli tafsir, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode yang lembut. Ya ahlul kitab. Lima taqul, Allah menyebutkan dengan kalimat yang indah, ya ahlul kitab. Allah ingatkan bahwasanya mereka ahlul kitab, mereka punya penghormatan, Allah turunkan Alkitab kepada mereka. Ya ahlul kitab.
Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdialog dengan orang musyrikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mengalahnya Nabi mengatakan, "Wahai orang-orang musyrikin, ya. Saya atau kalian berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan." Nabi tidak mengatakan, "Saya yang benar, kamu sesat." Enggak, tapi Nabi sampai menggunakan metode yang uslub yang supaya menarik hati mereka. Nabi mengatakan, kalau bukan kami di atas kebenaran, ya kami di atas kesesatan. Demikian juga kalian. Kalau kalian tidak berada di atas kebenaran, kalian berada di atas kesesatan. Lihat bagaimana metode Nabi dalam berdakwah dan dalam berjidal. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa menjadi seorang dai yang hikmah dalam menjalankan dakwahnya. Apa yang Anda sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi dari syaitan, semoga Allah maafkan kita semua. Allah taala bisawab. Nah, jazakallah khairan atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini dari sifat-sifat hikmah bagi seorang dai di dalam berdakwah bersama Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullah taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, berikut kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bersoal jawab. Kami berikan kesempatan untuk Anda di 0218236543 untuk layanan on air atau melalui pesan singkat di 0819896543 untuk pesan singkat. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di malam hari ini. Tapi kami angkat pertanyaannya datang dari penelpon yang pertama. Kita angkat saja. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dengan Farhan dari Depok. Silakan Akhi Farhan. Ini Ana mau tanya, Ustaz. Ketika seorang anak yang sudah alhamdulillah diperkenalkan manhaj salaf, namun orang tuanya belum masih melakukan hal-hal yang bid'ah, Ustaz. Iya. Bagaimana mendakwahkan orang tua, sedangkan orang tua sendiri sering melakukan bid'ah, bahkan menjadi pemimpin acara-acara bid'ah tersebut, Ustaz. Iya. Nah. Ya, mungkin sekian, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Akhi Farhan yang bertanya tadi, ya, Anda katakan bahwasanya dakwah kepada orang tua merupakan bentuk birrul walidain yang sangat besar, ya. Apalagi orang tua kita yang tadinya terjerumus dalam syirik, kita beri petunjuk kepada kebenaran. Orang tua kita yang terjerumus dalam bid'ah, kemudian kita beri petunjuk kepada sunnah. Ini merupakan bentuk birrul walidain yang sangat besar. Dan yakinlah ya akhi Farhan, bahwasanya pintu terbesar yang memudahkan antum untuk masuk surga adalah berbakti kepada orang tua. Dan sekarang sudah terbuka pintu. Antum berusaha dakwah orang tua, sabar, dan antum jadikan ini sebagai jihad agar bisa mendakwai orang tua. Langkah pertama yang harus antum perhatikan adalah akhlak yang mulia. Berusaha menyenangkan hati orang tua. Tunjukkan bahwasanya seorang yang sudah kenal dakwah salaf, akhlaknya berubah. Jangan sampai terbalik. Sudah kenal dakwah salaf maka semakin kurang ajar. Ini tidak benar, ya. Sebagian orang tatkala mengikut pengajian, mereka mengetahui akan pentingnya ilmu dan mereka mengukur orang dengan ilmu. Sampai akhirnya kalau ada orang tua yang lebih tua dari mereka tidak berilmu, mereka tidak hargai. Tidak benar. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, bukan dari bagian kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Oleh karenanya, poin pertama yang harus dilakukan oleh akhi Farhan, hendaknya dia merubah akhlaknya, tunjukkan kepada ayahnya bahwasanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, merubah sikapnya sehingga dia bisa mengenal, bisa berbakti kepada orang tuanya dan berakhlak mulia di hadapan orang tuanya. Kemudian dalam menyampaikan nasihat kepada orang tua, usahakan jangan sampai terkesan mengajari. Usahakan mengambil metode tanya jawab. Jangan terkesan mengajari. Kalau kita sudah terkesan mengajari, orang tua lebih benci lagi karena dia orang tua, kita anaknya. Bagaimana kita mengajari orang tua kita? Kemudian kedua, kalau kita sampaikan dakwah kepada orang tua, kita terlihat orang tua kita mulai marah, mulai bosan, jangan kita teruskan, tunda. Waktu yang lain pada kemudian sahabat tertentu pada kesempatan yang baik, ya. Mungkin kita bawa hadiah. Kalau dia melihat dia mulai marah, kita tunda, jangan diteruskan.
Kita terus mengulang-ulangi hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati orang tua Akhi Farhan ya, dan jangan lupa untuk berdoa di tengah malam, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi hidayah kepada orang tua kita, karena ini merupakan bentuk birrul walidain yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan yang kedua dari saudara kita Syam di Tebet, Jakarta. Silakan Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi saya mendengar bahwa seorang penasehat atau dai gitu, menasihat lah gitu kan, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini saya mendengar tadi di radio kata Ustaz menunda untuk menyampaikan nasihat karena dilihat dari madunya, kondisi madunya, dan dilihat dari maslahat dan mafsadat. Nah, yang jadi permasalahan, apakah kita menunda itu disamakan dengan menyembunyikan ilmu? Bagaimana penjelasan yang dengan luas dan benar hal seperti itu, Ustaz? Karena ini ada banyak dikatakan menyembunyikan ilmu, padahal kalau kita lihat kita untuk menahan karena lihat kondisi madunya ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik ya. Memang benar, kita tatkala menunda itu bukan menyembunyikan ilmu secara mutlak, tapi kita tunda. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari bab tentang ini, yaitu tidak menyembunyikan ilmu dari sebagian kaum. Ya, kita menyembunyikan ilmu dari sebagian kaum karena melihat maslahat dan mudarat. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tatkala dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyebutkan barang siapa yang tidak berbuat kesyirikan maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Afala ubasyirun nas ya Rasulullah? Apakah saya kabarkan kepada masyarakat ya Rasulullah? La tubasyirhum fayattaqilu. Jangan kau sampaikan. Sembunyikan. Kalau mereka tahu bahwasanya orang mengucapkan la ilaha illallah tidak berbuat kesyirikan akan masuk surga, maka mereka akan pasrah. Akhirnya sebagian mereka akan nekat berbuat maksiat. Yang penting saya sudah bertauhid. Padahal maksiat juga menyebabkan orang masuk neraka. Oleh karenanya Rasulullah SAW malah menyuruh Mu'adz untuk menyembunyikan ilmu ini karena khawatir orang salah paham. Oleh karenanya, sebagaimana saya katakan tadi, perkataan Ali haditsun nas bima ya'rifun, ya sampaikanlah seorang sesuai dengan nalar mereka. Kalau tidak masuk nalar jangan dulu kita sampaikan. Dan itu memang menyembunyikan ilmu, namun disunahkan hal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz menyembunyikan ilmu kepada masyarakat. Rasulullah sendiri tatkala melihat bahwasanya qawaid Ka'bah, bahwasanya Ka'bah tidak dibangun di atas pondasi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Ka'bah dahulu kurang ya. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha? "Lau anna qaumaki hadithun ahduhum ya bil Islam la hadamtul Ka'bah." Kalau bukan karena kaummu yaitu orang-orang Arab baru saja masuk Islam, saya akan hancurkan Ka'bah kata Nabi. Ya. Wala banaituha ala qawaid Ibrahim, yang saya akan bangun Ka'bah dengan bangunan yang baru di atas pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Wala ja'altu laha babain, babun yadkhulun nasu minhu, wa babun yakhrujun nas minhu. Ya. Kata Nabi, maka saya akan menjadikan bagi Ka'bah dua buah pintu untuk masuk, pintu untuk keluar. Itu cita-cita Nabi. Dan itu kemungkaran di hadapan Nabi karena Ka'bah di zaman Nabi tidak berada di atas pondasi Nabi Ibrahim. Dan Nabi ingin merubah, namun kata Nabi, kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah baru saja masuk Islam. Ya. Kalau Nabi melakukan tentunya akan terjadi fitnah. Oleh karenanya memang benar bahwasanya seorang yang menunda mudarat, menunda pengingkaran terhadap kemungkaran karena tidak ada maslahatnya, itu memang benar adalah menunda ilmu. Namun itu disunahkan tatkala maslahah memang mengharuskan hal itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang betul tadi adalah mudarat ya, bukan mudahan Ustaz ya. Perbedaannya terletak di mana Ustaz? Kalau mudahana itu adalah kita basa-basi namun memberi kesan kepada orang yang hadapan kita bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan tadi adalah halal. Adapun mudarat kita menunda, kita membuat taktik sehingga menunda penyampaian hal tersebut. Saya katakan tadi ada orang merokok, kita kata oh rokok tidak apa-apa halal. Ini namanya mudahana, tidak boleh. Ini tercela. Adapun mudarat kita tunda. Kita bahas yang lain dulu, biarkan dia merokok di hadapan kita bahas yang lain sampai kalau kita lihat pas tepat waktunya baru kita bahas masalah rokok terhadap orang tersebut.
Baik, Ustaz. Selanjutnya kami angkat pertanyaannya yang datang dari pesan singkat dari dua penanya yang bertanya, Ustaz, apakah betul bahwasannya Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kenal basa-basi? Mohon penjelasan dari perkataan ini, Ustaz. Benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kenal basa-basi, yang hak harus dijelaskan dan yang batil harus dijelaskan. Itu benar, tapi tidak mengenal basa-basi pada waktu tertentu, dan pada waktu tertentu harus mudarat. Ini jelas oleh para ulama. Ya, mudarat tadi, ya, kalau basa-basi maksudnya mudahana, maka tidak boleh, ya. Tapi kalau basa-basi maksudnya kita tatkala berdakwah, kita ngobrol dahulu, kita ajak makan, kita ajak minum, tidak langsung kita sampaikan, itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Jadi ini kalimat yang mujmal, masih global. Apa maksudnya, ya? Tidak basa-basi ini. Kalau tidak basa-basi maksudnya tegas, keras, sadis, itu ya tidak benar. Tapi kalau maksudnya tidak basa-basi, artinya yang kita sampaikan adalah hak, dan kita tidak mengatakan al-haq dengan batil atau tidak mengatakan kebatilan suatu hak, maka itu benar, ya. Yang jelas itu hanya sekedar istilah. Kita kembalikan kepada sifat-sifat dai yang tadi telah kita jelaskan. Entah mau dinamakan tidak basa-basi, entah mau dinamakan apa, yang jelas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan praktek para salafus saleh. Nah, jazakallahu khairan. Dan berikut dari pesan singkat kembali, Ustadz, bagaimanakah sikap yang harus diambil oleh satu jamaah atau satu masyarakat apabila menemui seorang dai yang sebelumnya pernah berbuat kemaksiatan? Apakah kita boleh untuk menerima kembali dai tersebut dan kita perkenankan untuk berdakwah di masyarakat kita, ataukah kita menyuruh dia untuk bertobat terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh ataupun pergi dari masyarakat tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Artinya ini dai terjerumus dalam kemaksiatan, sudah jadi dai dan terjerumus dalam kemaksiatan. Ya ikhwan, bahwasanya setiap orang tidak ada yang selamat dari dosa, ya. Dan tentunya siapapun dia, apakah dia orang biasa ataupun dia dai ataupun dia ustadz, tidak ada yang terselamat dari dosa. Ada yang dosa yang Allah sembunyikan, ada dosa yang Allah tampakkan. Kebetulan dan tanggung jawab seorang dai semakin besar. Jangan sampai dia melakukan dosa kemudian nampak terungkap di hadapan masyarakat, karena bisa jadi masyarakat akan terhalang dari ilmu yang dia miliki gara-gara maksiat yang dia lakukan. Ini Anda ingatkan kepada para dai, hati-hati dalam bertindak. Kalau kita sampai salah bertindak, apakah terjerumus dalam kemaksiatan yang nampak ataukah kita akhlak kita yang buruk, akhirnya masyarakat terhalangi dari ilmu yang kita miliki, terhalangi dari hidayah gara-gara sikap yang kita lakukan. Kalau ada seorang dai terjerumus dalam masyarakat dan hanya diketahui sebagian kecil orang, maka jangan disebarkan. Kita nasihati dia, dai tersebut, dan kita biarkan dia berdakwah. Ya, biasanya seorang dengan dakwah tersebut dia sadar betapa banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian dia paksa dirinya untuk berdakwah. Dia akan ingat bahwa yang dilakukan itu maksiat. Dia senantiasa mengingatkan dirinya, akhirnya dia pun sadar, ya, karena dia lawan maksiat yang dilakukan dengan berdakwah. Tapi kalau memang maksiat dia tersebar di masyarakat seluruhnya, ini yang problem yang besar. Maka ini harus dilihat maslahat dan mudarat. Karena kalau kita membiarkan seorang dai yang maksiatnya nampak di seluruh masyarakat, seakan-akan kita membenarkan maksiatnya. Tentunya mengambil sikap ini butuh dengan rapat, dan butuh untuk menimbang maslahat dan mudarat, dan butuh untuk didiskusikan dengan ustadz-ustadz yang lebih senior dan lebih paham tentang hal ini. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakallahu khairan jawabannya. Dan berikut kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari Bogor. Ustadz, di dalam mengamalkan apa yang dipaparkan itu semua terkadang terbentur dengan kondisi ilmu masing-masing. Apabila teman-teman kita yang ikut kajian yang suka dengan hal-hal yang gaib dan suka bertawassul dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal, bagaimana konteksnya ini? Mungkin kita pending saja pertanyaan dari pendengar kita. Kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita yang lainnya yang sudah masuk dari penelpon di 0218236543. Halo. Ya, halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Dengan Umulina. Silakan Ibu. Ya, saya mau tanya. Kan saya dan suami mau memahami dakwah salaf ini sekitar belum lama lah ya, baru-baru ini. Nah terus dari keluarga anak tuh tahunya kalau salaf itu ya itulah nggak boleh maulidan apa, makanya pas ketika mereka tahu kalau misalkan
anak dan suami ikut dakwah salaf, mereka langsung mendebat gitu. Padahal maksud kita tuh baik, silaturahim ke rumah mereka. Tapi setiap kita silaturahim tuh selalu dengan mendebat, bukan satu keluarga aja. Kadang main ke rumah saudara juga digituin. Jadi gimana ya, Masya Allah gitu, kayaknya cobaannya berat banget gitu. Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana cara kita menyikapi. Sebelumnya kan saya berorganisasi melalui politik ya bersama teman-teman. Sekarang udah anak tinggalkan. Dan gimana cara kita untuk mengajak teman-teman kita yang sangat takut kepada apa yang mereka jalani gitu. Partainya masing-masing ya Bu ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya sampaikan tadi tentang sikap lembut dan cara berakhlak yang mulia. Terkadang seorang dai sudah berusaha untuk berakhlak mulia dan sudah berusaha bersikap selembut-lembutnya, namun tetap saja orang yang dia dakwahi ya bersikap keras terhadap dia, mencari masalah dengan dia, ingin berdebat dengan dia ya. Jangankan kita, Nabi SAW yang sudah selembut-lembutnya, yang sudah berakhlak yang semulia-mulianya, tetap saja dimusuhi, tetap saja dikatakan pendusta, tetap saja dilempar batu, tetap saja ingin dibunuh ya, apalagi kita. Oleh karenanya kita kalau menghadapi kesulitan tatkala berdakwah, ingat bagaimana Nabi kita SAW, orang yang paling lembut, orang yang paling berakhlak mulia, orang yang hatinya yang paling indah, orang yang paling ikhlas, namun meskipun demikian tetap saja menghadapi ujian. Adapun tatkala kita bersilaturahmi ke keluarga dan keluarga sudah terbayang kepada dalam benaknya bahwasanya namanya salafi tidak suka maulid, tidak suka bid'ah, ya kita bilang itu gambaran yang benar. Dan kalau dia mau mengajak kita untuk berdebat ya, tidak setiap debat kita layani. Kita alihkan pembicaraan, apalagi modelnya seperti dikerubungi, dikeroyok oleh keluarga banyak, tentunya kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup ya, jangan kita layani debat tersebut. Ya, kata Allah, wa'arid anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang tidak ngerti, tidak tahu, kita tinggalkan, jangan kita nekat untuk menghadapi mereka. Tapi kalau ibu dan suami ibu memiliki ilmu yang cukup untuk berdialog, tidak salah untuk berdialog. Dialog dengan mereka, layani dialog mereka dengan cara yang selembut-lembutnya, dan jangan sampai emosi, jangan sampai terangkat suara. Karena kalau orang sudah terangkat suaranya, dia tidak akan berdebat untuk mencari kebenaran, tapi berdebat untuk mencari kemenangan. Oleh karena tatkala berdebat harus jaga diri, jangan sampai terangkat suara. Kemudian ingat, tatkala kita berdebat dengan seseorang, kita sampaikan dalil kita. Meskipun di hadapan kita sampaikan dengan cara selembut-lembutnya. Ini faedah yang sangat penting. Terkadang kita berdakwah kepada seorang, sekali kita dialog dengan dia dengan cara yang lembut, kemudian dia tidak terima di hadapan kita, biarkan, tidak jadi masalah. Tapi yakinlah dia pulang dia mikir. Ini banyak terjadi. Dia pulang dia mikir, ketemu lagi dia tidak mau kalah lagi, biarin aja, kita sampaikan kebenaran, sampaikan dalil, sampaikan hujah, biarin, meskipun di hadapan kita dia tidak mau mengalah, biarin saja. Yang penting dia mikir. Dan betapa banyak orang yang seperti lama-lama dapat hidayah. Karena kita kasih masukan, satu masukan, dua masukan, tatkala masukan sudah bertumpuk, bisa menjatuhkan keangkuhan yang terdapat dalam dirinya. Oleh karena dialog, silakan dialog, tidak cuma debat, itu disyariatkan kalau memang ada maslahatnya. Ya, kalau yang jelas tadi dengan cara yang terbaik dan tidak mengangkat suara dan tunjukkan kepada mereka bahwasanya kita ini ingin kebaikan pada mereka. Ya, karena kalau orang sudah lihat kita ingin kebaikan kepada mereka, dia akan husnudzan kepada kita. Allah taala alam bisawab. Baik, satu pertanyaan kembali dari penelpon, ada Ahdan di Cilincing, silakan Akhi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di daerah kan ada seorang dai yang selalu memprovokasikan dan bahkan menyesatkan dakwah salafiyah gitu. Iya. Dia selalu memprovokasi gitu untuk pada masyarakat harus berhati-hati kepada dakwah salafiyah. Pertanyaannya di sini, bagaimana anak ikhwan-ikhwan di sini untuk mensikapi hal seperti ini gitu Ustaz? Iya, baik, itu saja Akhi. Nah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada cara kecuali dengan ilmu dan hujah. Jadi ilmu dan sikap. Di sini sangat dituntut bahwasanya ikhwan-ikhwan semakin banyak belajar, terutama bagaimana sikap hikmah dalam menghadapi masyarakat. Fitnah akan terus ada. Kita sering dituduh bermacam-macam, dituduh sebagai teroris, dituduh sebagai orang-orang suka mengkafirkan orang lain. Banyak tuduhan. Dan demikian Ahlussunnah juga dahulu dituduh dengan tuduhan yang tidak benar ya. Oleh karenanya, kalau kita ingin selamat dari tuduhan itu sesuatu yang mustahil. Rasulullah saja dituduh sebagai katakan tadi kadzdzab, pendusta, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai orang keluar dari adatnya, tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Oleh karenanya kalau kita dituduh sebagai antek-antek Yahudi, padahal orang tahu bahwasanya Salafi sangat bantah orang-orang Yahudi, sangat bantah orang kafir ya.
lantas dituduh sebagai antek-antek Yahudi, dapat dana dari Yahudi, kemudian dituduh sebagai teroris, dituduh, ya kita bersabar. Tidak ada cara lain kecuali kita menjelaskan kebenaran bahwasanya kita tidak demikian. Kalau ada tuduhan yang masuk, kita sebarkan misalnya dengan buletin bahwasanya tuduhan tersebut tidak benar, kita tidak seperti yang dituduhkan, ya. Kalau ada yang memprovokasi, memanas-manasi masyarakat, kita tunjukkan akhlak kita, ketemu orang kita salami, ya. Inilah yang jadi terkadang kesalahan sebagian orang. Kalau kita masuk masjid, jangan kita salami sama yang jenggotan saja doang. Sama semua orang kita salami, orang di masjid kita salami. Assalamualaikum, masuk, kita beri salam satu persatu. Itu sunnah, ya. Tatkala ketemu di luar kita salami. Tunjukkan bahwasanya kita anak muda, hormat kepada orang tua. Senyumi mereka, salami mereka. Itu akan minimal membuat mereka sungkan untuk mengusir kita minimal ini. Artinya, ya kita salami mereka kalau bisa. Dan jangan lupa anak katakan, kalau ada acara-acara masyarakat, misalnya ada kerja bakti, kita ikut kerja bakti. Ada kerja bakti tidak ikut kerja bakti. Waktunya tahdir kita tahdir, jangan begitu. Adanya kerja bakti kita ikut. Kalau ada orang sakit kita datangi rumahnya. Jangan alasan saya tidak mau datang ke rumahnya. Kenapa ada musik-musik di rumahnya? Ini namanya di sekarang Indonesia apa yang tidak ada musik, di mana-mana musik. Di mana Indonesia tidak ada wanita buka aurat. Saya tidak mau ke rumahnya. Kenapa? Karena anaknya tidak pakai jilbab. Jangan begitu. Kalau kamu ke pasar beli kue tidak apa-apa dengan orang penjual tidak pakai jilbab. Kenapa mengunjungi orang sakit, ada anaknya tidak pakai jilbab, tidak mau mengunjungi orang tersebut? Kunjungi orang yang sakit. Ya, sering melakukan itu sehingga masyarakat tahu bahwasanya dakwah salafi adalah dakwah yang interaksi dengan masyarakat. Demikian juga istri-istri kita yang bercadar misalnya. Ya, jangan kemudian hanya diam di rumah kemudian pakai baju hitam. Enggak, keluar di rumah, kunjungi tetangga, silaturahmi, ya. Sambung itu apa namanya persaudaraan di antara kaum muslimin dan kaum muslimat. Dengan cara seperti itu semakin mengurangi prasangka buruk yang terngiang-ngiang atau tertanam di hati masyarakat tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dakwah yang rahmat. Kapan kita bisa mewujudkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlussunnah a'lamun nasi bil haq, Ahlussunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran, wa arhamun nasi bil khalq, dan yang paling rahmat kepada masyarakat. Wallahu ta'ala bisawab. Tapi Ustaz, tambahnya satu pertanyaan terakhir untuk di malam hari ini dari Ummu Fadil di Jakarta Timur yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah aplikasi yang benar sesuai batasan syariat mengenai satu nas yang bermakna bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling lembut terhadap wanita? Karena ada sebagian ikhwan yang memaknai hadis ini dengan menganggap bolehnya berlemah lembut pada akhwat yang bukan mahramnya atas nama dakwah, Ustaz. Apakah hal ini dibenarkan? Lalu bagaimana sikap yang seharusnya sikap muamalah antara ikhwan dan akhwat sehingga tidak terjadi fitnah dalam hal ini? Maksudnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya rifqan bil qawarir, hendaknya kalian lemah lembut terhadap wanita yang disikapi dengan kaca oleh Nabi, karena kaca itu mudah retak, mudah pecah. Demikianlah wanita hendaknya kita berlemah lembut kepada mereka. Ya, emang namanya perempuan, jangan kita pukulin mereka, jangan kita ketusin mereka, ya, tapi dengan lemah lembut. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi istrinya dan saya adalah orang yang terbaik bagi istri saya. Itu maksud Nabi SAW. Artinya lemah lembut kepada istri-istri kita. Saya tidak tahu bahwa Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik adalah yang paling lembut kepada wanita secara umum. Tidak, saya tidak tahu hadis seperti itu. Yang yang terbaik di antara kalian yang paling lembut, ya, yang paling baik terhadap istrinya. Karena seorang memang bisa bermanis-manis muka di hadapan temannya, bisa membuat akhlak yang baik di hadapan temannya. Namun kalau di hadapan istrinya pasti terbongkar. Kalau akhlaknya buruk pasti terbongkar. Karena dia tidak mungkin bermanis-manis muka di hadapan istrinya bertahun-tahun. Kalau ketemu dengan temannya seminggu 2 minggu masih bisa dia berpura-pura seakan-akan berakhlak mulia. Namun kalau dengan istrinya bertahun-tahun pasti akhlaknya akan nampak. Makanya kalau dia sama istrinya sudah baik, pasti sama orang lain lebih baik lagi. Artinya Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik bagi istrinya. Adapun kemudian salah paham tentang dalil ini, mengatakan seorang ikhwan harus berlemah lembut, berlemah gemulai terhadap para wanita, ini menimbulkan fitnah, ya. Menimbulkan fitnah, kemudian pacaran lewat SMS, pacaran lewat Facebook, pacaran lewat subhanallah, kenal ngaji malah pacaran, ya. Ini tidak benar. Jangan sampai kita salah paham tentang dalil yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja apa yang bisa ana sampaikan. Selanjutnya ana kembalikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.